Halo, selamat pagi Kelapuan. Apa kabarnya di pagi yang indah ini? Teacher harap semua kita di dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran kita di pagi yang indah ini, teacher mengundang kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang pembiasan cahaya pada lensa. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung, cermin cembung, bahkan cermin datar. Hari ini kita akan memasuki materi baru kita tentang pembiasan cahaya pada lensa. Oke? Nah, pertama sekali, kita akan membahas di lensa cembungnya. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Nah, bisa dibayangkan ya, lensa cembung disebut juga sebagai lensa positif karena memiliki fokus yang bernilai positif. Nah, kita ingat kembali ketika mempelajari tentang cermin. Apa yang sama ini dengan lensa cembung yang fokusnya positif? Ya, betul sekali. Jadi, lensa cembung memiliki kemiripan dengan cermin cekung, yaitu sama-sama memiliki fokus positif. Good. Oke, lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Jadi, ketika cahaya menyentuh atau mengenai si lensa, maka cahaya tadi akan dikumpulkan atau disebut juga dengan konvergen. Oke, nah sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya ini bentuk-bentuk daripada si lensa cembung tadi. Nah, perhatikan yang pertama ada disebut dengan biconvex. Biconvex ini merupakan lensa yang berbentuk cembung pada kedua permukaannya. Jadi dia cembung ke sini, cembung ke sini. Namanya biconvex. Bi artinya dua. Jadi dua-duanya convex atau cembung. Nah, yang kedua adalah plan convex. Plan convex ini adalah lensa cembung yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu lagi cembung. Nah, plan artinya datar. Jadi, plan convex. Plan datar, convex itu adalah cembung. Dan yang terakhir adalah lensa convex konkav. Merupakan lensa yang dibatasi oleh satu bidang cembung dan satu lagi cekung. Jadi konveks tadi cembung, konkav itu cekung. Jadi ada gabungan dari kedua-duanya. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut. Sampai di sini bisa ya? Oke, teacher harap juga begitu. Nah, perhatikan lensa cembung dan bagian-bagiannya. Nah, seperti yang kita ketahui, P itu adalah titik api, di mana nilai P sama dengan 2F. Nah, berbeda dengan cermin nak. Di sini untuk lensa, dia memiliki dua fokus dan dua titik api atau 2P. Nah, lihat pada gambar. Nah, F1 dan P1 itu adalah fokus atau titik pusat yang bekerja aktif. Nah, dia berada di sebelah kanan, ya, sisi aktifnya. Sedangkan yang di sebelah kirinya itu adalah sisi pasifnya atau P2 dan F2. Jadi P2 dan F2 disebut sebagai sisi pasif, sedangkan sisi aktifnya adalah F1 dan P1. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada ruang-ruang bayangan. Nah, di mana antara O atau titik pusat dengan F2 itu adalah ruang 1. Begitu juga dengan F2 dengan P2 itu disebut dengan ruang 2 dan di belakang P1 itu adalah ruang 3. Nah, sedangkan pada bagian bawah O atau titik pusat dengan F2 itu ruang 4. Nah, kamu bisa perhatikan juga pada sisi aktif atau F1 dan P2.
Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Kamu harus ingat ya di sini. Nah, kamu juga bisa lihat di buku kamu. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya ada 3 ya, di sini ada 3 sinar-sinar istimewa daripada si lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus pertama. Ingat, dibiaskan melalui fokus pertama atau fokus aktif. Nah, sinar kedua adalah sinar datang melalui titik fokus 2 atau fokus pasif dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, yang ketiga itu adalah sinar datang melalui titik pusat optik dan akan diteruskan. Jadi ketiga sinar-sinar istimewa ini sangat kita perlukan ketika menggambar yang namanya bayangan. Sampai di sini teacher harap kalian paham, ya kan? Oke, syukur.